Selamat sore saya ucapkan kepada rekan-rekan youth yang ada saat sore hari ini. Sebentar kita akan memulai ibadah youth kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu benar karena kasih, karena anugerah-Mu Tuhan. Sebagaimana kami ada saat malam hari ini, semua karena kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan.
Pujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Nanti dan kasih Kristus, kajian yang berdoa untuk membuka ibadah kita saat sore hari ini. Kami bersyukur Bapa di surga buat sore hari ini Tuhan. Anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, dan kemurahan-Mu yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Hari demi lalu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan sampai hari ini kami boleh ada. Semuanya karena pertolongan Tuhan, semuanya karena Tuhan. Sehingga kami boleh melewati sampai pada hari ini Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan, sebelum kami berdiri melayani Engkau, sebelum kami lebih jauh melayani Engkau ya Tuhan. Mari Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami, layakan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar pelayanan kami Tuhan menjadi pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberkati ibadah Yud pada sore hari ini Tuhan. Mulai dari pujian sampai pada selesainya Tuhan. Engkau memakai anak-anak-Mu Tuhan akan melayani kami. Yang melayani kami dalam pujian sebagai singer Tuhan, pemain musik yang ada Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan roh puji-pujian bagi anak-Mu Tuhan yang akan melayani kami dalam pujian. Sehingga kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh nikmati kebaik hadirat-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau pakai mereka Tuhan. Dan boleh berdiri melayani Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan kemampuan mereka. Tetapi semuanya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Dan biar nama Engkau yang dipermuliakan melalui pelayanan kami saat sore hari ini Tuhan. Bahkan kami berdoa buat hamba Tuhan yang akan melayani kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapan Allah turun atas hamba-Mu. Yang kami berbicara Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Engkau yang tahu setiap kebutuhan kami. Engkau yang tahu apa yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan.
yang akan kami dengar. Kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan. Ada jawaban dari setiap doa-doa yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kamu berdoa buat rekan-rekan Youth Tuhan yang belum tiba di tempat ini, Tuhan tolong. Mungkin dalam perjalanan biar ada dalam penyertaan Tuhan, lindungi mereka. Tibakan di rumah Tuhan, kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kamu meserahkan ibadah Youth sore hari dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita tetap bangkit berdiri, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kita Dipilih dari Segala Bangsa. Jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan karena kita adalah anak-anak pemenang, anak-anak yang selalu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lebih dari pemenang.
kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, tak lebih dari pemenang. Tak lebih dari pemenang. Tak lebih dari pemenang. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah lebih dari pemenang. Kita semua anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Sebentar, biar kita mau menyiapkan hati kita untuk datangnya firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa saat malam hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kita boleh diberikan kesehatan. Kita boleh diberikan sukacita untuk mendengarkan sebagian pada firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sampai saat hari ini Tuhan selalu menyertai kita. Saya akan pujian Ebenezer. Haleluya, Yesus. Pada hari ini itu semua karena berkat Tuhan.
hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti sampai di sini Tuhan sudah menolong. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Nanti dan kasih Kristus, saudari Sondang berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Amin Yesus. Saat kami menjalani hari-hari kami, baik suka maupun duka, Engkau tetap memegang tangan kami. Engkau yang selalu menguatkan kami Tuhan. Amin Yesus. Karena kami percaya janji-Mu nyata bagi kehidupan kami. Engkau yang berkarya pada kehidupan kami Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa baik bagi kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, Yesus. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu Tuhan, Engkau yang meneguhkan hati kami. Dengan firman-Mu Tuhan, Engkau yang menguatkan hati kami. Apa yang kami bawa dari rumah kami masing-masing. Segala pergumulan, segala masalah. Kami percaya Bapa, saat kami mendengarkan firman, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan Tuhan, kami berdoa untuk juga setiap anak-anak muda yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami. Biarlah kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan, Kak Deborah yang akan menyampaikan firman Tuhan saat malam hari ini.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat-saat ini ya kita boleh melihat bahwa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua ya. Dan satu hal bahwa kita boleh ada sampai saat malam hari ini semuanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, biarlah hari demi hari kita mau terus berubah. Suatu perubahan bagi kita semua anak muda untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Untuk semakin setia kepada Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita semua, khususnya pemuda remaja pada saat malam hari ini. Tuhan berkati kita semua dan Tuhan juga terima kasih buat pengurus kaum muda yang sudah memberikan tugas buat saya sore malam hari ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan sore malam hari ini menjadi kekuatan buat kita untuk kita terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan segera membaca firman Tuhan pada saat sore malam hari ini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Untuk menghormati firman Tuhan, sejak kita semua bangkit berdiri. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sipit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, pemuda remaja yang saya kasihi pada saat sore hari ini. Sore hari ini kita melihat bahwa saya coba memberikan tema khotbah saya sore hari ini ialah anak muda yang mau berubah untuk melayani. Ya, anak muda yang mau berubah untuk melayani. Di sini kita melihat bahwa judul perikop di Yesaya pasal yang ke-6 dikatakan bahwa Yesaya mendapat panggilan Allah. Dan saya berikan judul bahwa anak muda yang mau berubah untuk melayani. Anak muda yang mau berubah untuk melayani, anak muda yang menyadari kesalahannya untuk berubah. Menyadari kesalahan adalah orang yang mau dibentuk atau orang yang mau berubah. Semua orang, kita melihat bahwa semua orang pasti punya kesalahan. Saya juga pribadi saat sore hari ini yang berdiri di tengah-tengah saudara. Saya juga adalah orang berdosa, manusia yang berdosa.
Tetapi dikatakan bahwa anak muda yang mau berubah untuk melayani. Yesaya sendiri katakan bahwa dia pada waktu Yesaya dipanggil untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Pada waktu Raja Usia meninggal dan dikatakan bahwa Yesaya mendapat penglihatan. Dan pada ayat yang kelima dikatakan bahwa celakalah aku binasa karena aku seorang najis bibir. Yesaya menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis bibir. Dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Kesadaran dia menyadar bahwa kesalahannya dia. Dia adalah orang yang najis bibir. Di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Mungkin kita semua anak-anak muda, remaja, kadang-kadang kita sering dengar kata orang ngomong apa atau bicara apa, sering kita katakan, ih najis ya mulutnya. Sering kita berkata kayak gitu. Kenapa kita katakan bahwa ih najis ya bibirnya, najis ya mulutnya? Karena mungkin ada perkataan-perkataan yang perkataan mungkin yang menyakitkan atau perkataan yang jahat yang diucapkan, yang dilontarkan oleh seseorang kepada kita atau mungkin kepada teman kita, teman yang kita lontarkan kepada kita. Dan sering kita katakan bahwa najis. Berarti najis itu suatu hal yang tidak disukai orang, ya. Dan Yesaya sendiri menyadari bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Dia menyadari akan setiap kesalahannya dia. Bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang najis bibir. Tetapi kita melihat bahwa Yesaya menyadari akan setiap kesalahannya itu. Dan Yesaya sendiri mau berubah. Dan itulah yang diinginkan Yesaya. Yang dibutuhkan oleh Yesaya untuk dia mau berubah. Mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Yang Yesaya butuhkan, yang Yesaya inginkan bahwa dia mau berubah. Dia mau mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Sehingga kerinduan itu suatu kesungguhan atau keinginan yang sungguh-sungguh. Yang keluar dari mulut Yesaya itu dalam hati, kerinduan hati Yesaya yang paling dalam yang sungguh-sungguh bahwa dia mau berubah. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan melihat hati Yesaya yang ini mau berubah, yang sungguh-sungguh. Sehingga di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sipit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini yang dibutuhkan oleh Yesaya. Bahwa dia mau berubah, dia mau mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dia menyadari bahwa dia ini ada seorang yang najis bibir. Hidup di tengah-tengah lingkungan yang najis bibir. Dan mungkin lingkungan itu yang paling pengaruh bagi kita adalah lingkungan yang paling benar-benar pengaruh hidup kita adalah yang membawa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melihat akan hal ini. Yesaya menyadari akan semuanya itu. Sehingga dikatakan bahwa ada di bawah malaikat terbang mendapatkan aku dan ada bara yang diambil disipit dari atas mezbah. Jadi kita melihat bahwa pengampunan itu tidak dikerjakan oleh manusia. Tetapi pengampunan itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Dikerjakan oleh Tuhan sendiri bagi kita semua yang mau berubah. Yang mau berubah untuk menjadi hidup yang lebih baik. Satu kerinduan dari hidup kita bahwa kita mau berubah.
Kita mau dibentuk, kita mau diperbaharui. Dan hanya Tuhan sendiri yang akan mampu merubah akan hidup kita. Tuhan sendiri akan mampu merubah akan hidup kita. Jadi kita tidak bisa merubah hidup kita sendiri. Kita tidak akan bisa, mungkin kita rindu, tetapi dengan kekuatan kita tidak akan bisa. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan, kerinduan yang dalam, kerinduan yang sungguh bagi kita semua bahwa kita mau berubah, maka di situ Allah melihat kesungguhan kita, orang yang mau berubah itu, maka Allah akan merubah akan hidup kita. Allah akan membentuk hidup kita. Mungkin pembentukan itu mungkin sakit, mungkin sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara, susah untuk kita lepaskan akan kehidupan kita yang lama. Untuk lepaskan akan sifat-sifat kita yang lama, baju kita yang lama. Tetapi kalau ada kerinduan di hati kita, kita mau sungguh-sungguh berubah, kita mau lepaskan semuanya itu. Manusia-manusia yang lama itu. Maka kita melihat bahwa Tuhan akan merubah hidup kita. Dan perubahan itu, pengampunan itu yang dikerjakan oleh Allah sendiri diberikan kepada kita semua orang yang mau berubah. Jadi kita katakan bahwa anak muda yang mau berubah untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak memandang kita siapa, dari mana kita, dari keluarga yang hebat, atau mungkin dari keluarga yang kaya, atau kita orang pintar, atau kita orang yang hebat. Tuhan tidak melihat akan hal itu. Engkau orang yang hebat, engkau pendidikan yang hebat, atau engkau orang dari keluarga yang luar biasa yang hebat. Tetapi dalam melayani, yang dibutuhkan Tuhan, yang dibutuhkan oleh Tuhan, ialah perubahan dalam hidup kita. Perubahan oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kita melihat. Jadi dalam melayani itu yang kita melihat bahwa bukan orang yang pintar, ya. Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang punya kedudukan yang tinggi. Tetapi kita melihat di sini bahwa yang dibutuhkan Tuhan, orang yang mau berubah. Orang yang mau berubah. Tuhan pakai siapa saja. Tuhan mampu pakai siapa saja. Tetapi satulah orang yang mau berubah. Diubah oleh firman Tuhan. Tuhan cari orang yang mau berubah. Jadi mungkin kita datang pada saat sore hari kita datang kepada Tuhan. Ada orang yang berkata demikian, saya orang berdosa, saya banyak kesalahan. Ada seorang anak Tuhan yang katakan kepada saya nggak gereja karena saya itu orang berdosa. Saya katakan kepada dia, justru kita menyadari akan kita adalah orang berdosa. Kita datang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan membentuk hidup kita. Dan kita akan menjadi orang yang lebih baik. Mengubah hidup kita, kita sadar. Firman Tuhan datang kepada kita dan kita sadar. Dan kita akan mau berubah. Dan Tuhan akan merubah hidup saya dan saudara. Jadi kita melihat bahwa bukan orang yang hebat yang Tuhan cari. Bukan orang yang luar biasa yang Tuhan cari. Tetapi orang yang mau berubah oleh firman Tuhan. Orang yang mau berubah dalam kita melayani Tuhan. Saya katakan pada saat sore hari ini, bukan satu kesombongan bagi saya. Tapi kalau saya bisa berdiri di tengah-tengah saudara saat ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Saya adalah orang yang berdosa. Saya
Saya bukan orang yang pintar. Saya bukan orang yang punya pendidikan yang tinggi, yang hebat. Firman Tuhan pada saat sore hari ini menyadarkan kita semua bahwa dalam kita melayani akan Tuhan, bukan kita orang yang bisa, kita orang yang hebat, tetapi yang diinginkan oleh Tuhan ialah orang-orang yang mau berubah. Orang yang mau berubah. Sekalipun kita mendengarkan firman Tuhan, dan mungkin kita katakan bahwa saya melayani, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kita melayani pun tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kita melayani mungkin sepertinya kita menonjolkan diri kita, saya adalah orang yang hebat. Saya orang yang bisa. Itu akan sia-sia bagi saya dan saudara. Tetapi kita melayani Tuhan harus ada perubahan yang luar biasa bahwa kita melayani Tuhan. Kemarin saya lihat ada suatu kata bahwa mungkin ada seorang anak Tuhan katakan bahwa melayani bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk melayani. Jadi kita berubah, kita dibentuk, kita diperbaharui. Kita tinggalkan akan hidup kita yang lama. Sifat-sifat kita yang lama. Kita mau melayani Tuhan. Tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau berubah untuk melayani Tuhan. Mungkin saat ini sifat-sifat kita yang lama masih ada, yang masih melekat pada diri kita sendiri. Sekalipun kita berdiri di sini untuk kita melayani Tuhan, tapi masih ada hal-hal, sesuatu yang melekat pada diri kita. Mari kita tinggalkan akan semuanya itu. Sehingga apa yang kita kerjakan boleh berkenan kepada Tuhan. Karena kita melayani Tuhan, Allah yang kudus. Sini dikatakan bahwa setiap mulai kita katakan bahwa kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena Allah itu Allah yang kudus. Kita berdiri di sini. Tapi jangan sampai kita katakan bahwa saya ini orang kudus, saya enggak mau melayani. Orang yang mau melayani berarti orang yang mau berubah. Kita melayani bukan karena kita diselamatkan, tetapi kita diselamatkan untuk kita melayani Tuhan. Perubahan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Biar hal itu ada dalam kehidupan kita, kita menyadari, kita mau berubah, kita mau melayani Tuhan. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Pemuda, remaja sore hari ini. Ya saya katakan bahwa celakalah aku. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa saya ini orang yang sempurna. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya kita adalah orang yang berdosa. Tetapi kalau kita mau berubah, kita mau dibentuk, maka Tuhan akan memulihkan akan hidup kita. Tuhan akan merubah hidup kita. Sehingga satu kerinduan yang kita melayani Tuhan itu, saya percaya bahwa orang yang mau berubah, maka Tuhan akan pakai dia yang luar biasa menjadi orang yang hebat. Menjadi orang yang hebat dan orang yang luar biasa. Orang yang hebat, orang yang luar biasa. Jadi jangan kita takut, saya nggak mau melayani, saya nggak bisa. Saya nggak mau melayani. Jangan. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau ada perubahan, saya percaya sekalipun kita orang yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita mau berubah, maka Tuhan akan pakai kita lebih luar biasa dengan hebat yang Allah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Pemuda,
remaja sore hari ini. Tuhan akan pakai kita, orang yang biasa-biasa saja. Tuhan akan pakai menjadi orang yang luar biasa. Bila kerinduan ini, keinginan kita pemuda remaja sebagaimana yang diinginkan oleh Yesaya, Tuhan panggil Yesaya untuk menjalankan visi daripada Tuhan sendiri, untuk menyelamatkan bangsa Israel sendiri yang jauh daripada Tuhan. Dan hal ini Yesaya menyadari bahwa dia mau dan dia mau tinggalkan segala kehidupan yang lama, sifat-sifat yang lama itu, kehidupan yang lama itu, dan dia mau sepenuhnya melayani Tuhan. Dan dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memakai dia, membawa menyelamatkan bangsa orang Israel untuk datang kepada Tuhan. Dan sore hari ini saya percaya juga bagi kita semua pemuda remaja sore hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita yang ada di tempat ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita mau berubah, kita rindu melayani Tuhan, kita mau berubah sepenuhnya. 100% kita mau berubah. Kita tinggalkan sifat-sifat kita yang lama, kehidupan kita yang lama. Mungkin kita masih merokok, tinggalkan semuanya kehidupan yang lama. Kita tinggalkan semuanya ini. Dan kita mau maju untuk kita melayani Tuhan. Dan saya percaya Allah akan bekerja sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Ya, Allah akan kerjakan sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kita melihat mungkin orang zaman dulu, mungkin tidak seperti kita sekarang. Mungkin pendidikan mereka yang biasa-biasa saja. Atau mungkin kita melihat bahwa orang-orang yang di luar sana mungkin orang yang jahat sekalipun. Tetapi ada kerinduan dalam hati mereka pada saat mereka melihat dan merasakan ada sesuatu dalam hidup mereka. Mereka mau tinggalkan hidup lama mereka. Dan mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mengubah hidup mereka hingga mereka menjadi orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Ya, yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa anak muda yang mau berubah untuk melayani Tuhan. Yang pertama kita melihat bahwa anak muda yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, anak muda yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Anak muda yang mau berubah untuk melayani Tuhan adalah anak muda yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Anak muda yang hidup di jalan Tuhan, yang melakukan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9 dikatakan, Mazmur pasal yang ke-119, Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita melihat anak muda yang mau berubah untuk melayani Tuhan, anak muda yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Sehingga katakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih hanya dengan menjaga dengan firman Tuhan, dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Zaman sekarang kita sulit untuk melihat anak-anak muda hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Sulit. Tetapi anak muda yang mau berubah, maka dia akan menjaga akan hidupnya dia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa pasanglah bagimu rambu-rambu jalan.
Di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-21. Pasanglah bagimu rambu-rambu jalan. Kenapa? Dikatakan pasanglah bagimu rambu-rambu jalan. Rambu jalan. Di mana kita jalan, rambu jalan itu akan menunjukkan jalan kemana, ke arah kemana kita akan berjalan. Di mana kita harus berhenti dan kita akan berhenti. Dan firman Tuhan juga akan menjadi rambu bagi kita semua. Pada saat kita salah jalan, pada saat kita menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan, di luar jalur firman Tuhan akan mengingatkan kepada saya dan saudara, akan menyadarkan kita untuk kita boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang akan mampu menolong saya dan saudara, meluruskan akan setiap jalan kita, membimbing akan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, menerangi akan setiap perjalanan jalan kita di mana kita melangkah. Dan firman Tuhan itulah yang akan memimpin saya dan saudara, menerangi akan setiap kehidupan kita. Sehingga pada saat kita melakukan hal yang salah, Dia menyadarkan kita, sehingga kita menyadari dan kita tidak melakukan sesuatu hal yang salah. Dan firman Tuhan akan mampu merubah akan hidup kita. Untuk kita merubah menjadi seorang yang baik. Tadi saya katakan bahwa tidak bisa dengan kekuatan kita. Tetapi hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Seorang anak muda yang bisa menjaga, atau seorang anak muda yang pertahankan kelakuan bersihnya hanya dengan menjaga sesuai dengan firman, jaga dengan firman Tuhan. Kalau kita memiliki firman Tuhan, kita punya firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang lain. Hal-hal yang di luar jalur firman Tuhan. Hal-hal yang di luar firman Tuhan. Tetapi kita melakukan itu, apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang jahat, tetapi kita akan takut kepada Tuhan pada saat kita melakukan sesuatu. Firman Tuhan yang akan mengingatkan kita dan kita melakukan sesuatu yang baik. Kita melihat bahwa pemuda Ibrani, mungkin kita semua tahu pemuda remaja tahu pemuda Ibrani adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan seorang yang mungkin saudara bisa juga tahu hafal ialah Yusuf. Mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan pada saat Yusuf digodani oleh istri Potifar. Dia tetap menjaga akan hidupnya dia sebagai anak Tuhan. Dia tetap menjaga akan sikapnya dia sebagai anak Tuhan. Tetap hidup dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Tetap menjaga akan hidup. Takut kepada Tuhan. Mereka takut kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Jadi anak muda yang mau berubah untuk melayani Tuhan. Ada anak muda yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dunia menggoda kita. Mari, jangan kita melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Tetap kita menjaga itu. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Kita dengar setiap hari. Yang saya percaya bahwa firman Tuhan setiap hari kita dengar adalah isi firman Tuhan yang sentiasa memberikan nasihat buat kita. Memberikan suatu firman yang memberikan kebenaran bagi kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi anak yang baik, menjadi seorang yang takut kepada Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberikan itu kepada kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Mungkin orang-orang di luar sana, anak-anak muda di sana melakukan kejahatan. Tetapi mari kita memiliki firman Tuhan.
untuk kita boleh menjadi orang-orang yang luar biasa, untuk kita terus menjadi anak Tuhan, untuk kita melayani Tuhan di dalam kekudusan kita. Firman Tuhan bagi kita semua. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan dan rambu-rambu jalan. Pada saat kita punya firman Tuhan yang akan menjadi rambu-rambu jalan buat kita. Tanda-tanda jalan bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan menjadi rambu-rambu jalan buat kita semua. Apalagi kita sebagai anak muda. Ada banyak pengaruh di luar sana. Tetapi saya percaya bahwa anak muda yang mau berubah ialah anak muda yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Anak muda yang hidup di dalam kekudusan, tidak gampang terpengaruh dengan keadaan yang ada di luar sana. Tetapi dia tetap memiliki firman Tuhan menjadi rambu jalan buat dia dimanapun dia pergi, dimanapun kita berada. Kita tetap memiliki firman Tuhan bagi kita untuk menjadi suatu tanda, menjadi rambu-rambu jalan buat kita yang akan menuntun akan setiap langkah kita. Untuk kita menjadi orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan dalam kita melayani akan Tuhan. Dalam kita melayani akan Tuhan. Anak muda yang mau berubah untuk melayani Tuhan. Anak muda yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, anak muda yang giat di dalam rumah Tuhan. Anak muda yang giat di dalam rumah Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Siapa yang mau baca? Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Tidak ada yang ini, saya akan baca. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi katakan bahwa anak muda yang mau berubah untuk melayani Tuhan, anak muda yang giat di dalam rumah Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi saudara, saya katakan bahwa apapun yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Itu juga adalah suatu pelayanan kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita bersihkan gereja atau kita bersihkan apa yang kita bisa kerjakan. Itu juga kita pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi anak muda yang giat di dalam rumah Tuhan, yang melakukan bukan dengan satu paksaan yang kita kerjakan, tetapi kita melakukan itu untuk Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu juga adalah sebuah pelayanan yang kita kerjakan untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memperhitungkan setiap jerih payah kita. Sekecil apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, mungkin orang lain tidak bisa lihat dengan mata kepala mereka. Mungkin kita di bagian layar sana, di belakang layar. Tetapi kita melakukan itu untuk Tuhan, karena itu adalah sebuah pelayanan juga untuk kita buat, untuk kita lakukan, ya untuk kita kerjakan. Tuhan akan memperhitungkan sekecil apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Mungkin kita katakan bahwa cuman lap gereja, cuman lap bangku di gereja, atau mungkin cuman ngepel. Tetapi itu adalah sebuah pelayanan yang kita kerjakan. Kalau kita lakukan itu dengan segenap hati kita, lakukan itu dengan sukacita, Tuhan katakan bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dia akan memperhitungkan itu bagi saya dan saudara.
Dia akan memperhitungkan itu. Anak muda yang giat, anak muda yang rajin beribadah kepada Tuhan. Saya katakan sore hari ini, pelayanan atau tidak pelayanan tetap beribadah. Anak muda yang mau beribadah, anak muda yang mau berubah untuk melayani Tuhan, tetap rajin beribadah. Pelayanan tugas atau tidak tugas, tetap dia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tugas ataupun tidak tugas, tetap beribadah kepada Tuhan. Itulah anak muda yang mau berubah untuk melayani Tuhan. 100% dia serahkan hidupnya dia kepada Tuhan. Pelayanan atau tidak pelayanan, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia beribadah pun itu adalah pelayanan juga. Jadi jangan dikatakan bahwa saya nggak pelayanan hari ini, saya akan pergi bertemu dengan teman saya. Atau mungkin saya pergi jalan-jalan karena saya nggak tugas. Kalau tugas baru saya datang, karena itu tugas saya. Kalau saya nggak tugas, udah saya nggak ngapain saya ke gereja. Kalau saya nggak tugas, ngapain saya ke gereja? Anak muda yang mau berubah untuk melayani Tuhan, anak muda yang tetap melakukannya, tugas atau tidak tugas, pelayanan atau tidak pelayanan, tetap dia beribadah kepada Tuhan. Dia tetap pelayanan, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Tugas atau tidak, pelayanan atau tidak pelayanan, dia tetap ada di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Karena dia tahu, kita beribadah pun itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Itulah sebuah pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi sore hari ini, kita semua di tempat ini, saya percaya bahwa kita adalah anak-anak muda yang mau berubah. Karena kita juga mau melayani Tuhan. Pelayanan satu hal yang luar biasa. Satu penghargaan yang luar biasa bagi kita semua. Tidak semua orang diberikan pelayanan. Tidak semua orang diberikan pelayanan. Tetapi kalau kita diberikan pelayanan, merupakan suatu penghormatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Dan saya percaya sore hari ini, malam hari ini, kita mau berubah dan kita mau melayani Tuhan. Karena kita tahu suatu penghargaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya dan saudara. Suatu penghargaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya dan saudara. Itu sebabnya mari jangan kita kompromi dengan hal-hal dunia ini. Jangan kita kompromi dengan hal-hal dunia ini, dosa yang ada, jangan kita kompromi. Tetap menjaga kehidupan kita di dalam kebenaran kekudusan Tuhan, tetap hidup dalam giat di dalam rumah Tuhan. Kita rajin beribadah, rajin melakukan apa yang ada di gereja ini. Kita lakukan, kita kerjakannya. Mungkin kita tidak mendapatkan gaji, tetapi saya percaya bahwa Allah yang akan memberikan gaji buat kita. Allah yang akan memberkati kita. Satu, mungkin upah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Hidup ini, kita boleh ada sampai saat ini. Napas yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin yang kau bekerja di dunia sana diberikan gaji sekian rupiah. Upah yang engkau diberikan dunia kepada engkau. Tetapi kita melihat kita bekerja buat Tuhan. Upah yang Tuhan berikan kepada kita lebih dari segala-galanya. Kita hidup sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Kita bisa melangkahkan kaki kita. Kita akan hitung hari demi hari. Setiap langkah kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Kita melangkah dan kita berhenti, kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Begitu upah yang besar yang Allah kerjakan, Allah berikan kepada kita. Tidak
tidak bisa kita membalas akan, kita kerjakan dengan seberat apapun, dengan tenaga kita tidak akan bisa membayar semuanya itu. Allah akan berikan semuanya bagi kita, napas yang kita miliki sampai saat malam hari ini. Itu sebabnya mari tetap giat dalam kita mengiring Tuhan, giat dalam rumah Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, tugas atau tidak tugas, pelayanan atau tidak pelayanan, kita tetap ada di dalam rumah Tuhan. Seringkali kita katakan bahwa buat apa saya beribadah, sehingga kita melihat bahwa banyak sekali anak-anak muda pada hari Sabtu seperti ini, banyak yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita anak-anak muda yang mau menyadari untuk kita mau berubah, untuk kita mau melayani Tuhan, dan kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, maka kita akan mau berubah. Dan kita mau menyerahkan hidup kita, kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya, saya melayani Tuhan, saya berkhotbah. Tidak, saudaraku, tetapi apa yang kita lakukan, panggilan kita semuanya berbeda. Maka sekecil apapun kita kerjakan itu dengan sepenuh hati. Engkau punya tugas, saya punya tugas. Kita tetap melakukan itu. Tetap setia. Tugas ataupun tidak tugas, kita lakukan itu. Karena kita tahu upah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, upah yang besar Allah berikan kepada kita. Hidup ini kita boleh ada sampai saat malam hari ini. Napas yang kita berikan, napas yang Allah berikan kepada kita sampai saat malam hari ini. Bukan upah yang seperti dunia yang berikan kepada kita. Tetapi upah yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Anak muda yang mau berubah, anak muda yang hidup di dalam rumah Tuhan. Anak muda yang hidup yang giat di dalam rumah Tuhan. Yang giat melayani Tuhan. Tugas atau tidak tugas tetap melayani Tuhan. Dan bagian yang terakhir pada saat sore hari ini, anak muda yang mau berubah. Kita baca di dalam ayat mas kita tadi. Anak muda yang mau berubah. Di dalam ayat yang ke-8, saya rindu kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Anak muda yang mau berubah untuk melayani, anak muda yang mau berubah, maka dia katakan bahwa ini aku Tuhan, utuslah aku. Anak muda yang siap untuk melayani Tuhan. Anak muda yang mau berubah adalah anak muda yang siap melayani Tuhan. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-35. Dikatakan bahwa lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-37, tuai memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ya, pandanglah, lihatlah di sekelilingmu, ladang sudah menguning. Dalam Matius katakan bahwa memang tuaiannya banyak tetapi pekerja sedikit. Sore hari ini saya katakan kepada kita semua, anak muda yang mau berubah, anak muda yang siap untuk melayani Tuhan,
Dan dia katakan bahwa ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Pandanglah di sekeliling pekerjaan Tuhan membutuhkan anak muda. Pekerjaan Tuhan membutuhkan anak muda. Inilah saatnya anak muda bangkit untuk melayani Tuhan. Inilah saatnya anak muda bangkit untuk melayani Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan kepada anak muda, kepada kita. Mari kita pakai untuk kita melayani Tuhan. Kita tidak tahu kapan dan saatnya, waktu kita. Tapi inilah saatnya untuk kita mau bangkit anak muda. Pekerjaan Tuhan membutuhkan kita. Kalau tidak ada anak muda maka gereja itu akan mati. Kita menyadari bahwa kita nyala tulang punggung gereja. Kita akan bangkit. Dan inilah saatnya Tuhan memanggil Yesaya untuk menyelamatkan bangsa Israel yang sudah jauh daripada Tuhan. Mungkin kita bahas dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang seterusnya. Kita melihat dikatakan bahwa bagaimana, dikatakan bahwa sampai negeri semuanya sepi, tidak ada orang. Dan inilah saatnya Tuhan memanggil Yesaya untuk menjalankan amanat agungnya. Untuk membawa kembali bangsa Israel datang kepada Tuhan. Dan inilah saatnya, mari kita katakan bahwa inilah aku Tuhan, pakailah aku untuk melayani-Mu. Inilah Tuhan, pakailah aku. Aku siap Tuhan melayani-Mu. Mungkin sekecil pekerjaan yang kita lakukan, mari kita kerjakan. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi mari saya katakan sore hari ini, anak muda sore hari ini, pandanglah di sekelilingmu. Firman Tuhan katakan bahwa memang tuaiannya banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara bisa lihat dengan mata saudara. Pekerjaan Tuhan di tempat ini membutuhkan engkau. Membutuhkan kita anak-anak muda. Yang akan membangkitkan semangat. Membangkitkan akan gairah. Ialah kita anak-anak muda. Dengan api anak muda itu membangkitkan akan gereja-gereja. Membangkitkan akan ibadah. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebabnya anak muda sore hari ini, jangan kita lemah. Jangan kita malas. Tetapi mari dengan kekuatan anak muda sore hari ini, mari kita pakai untuk kita melayani Tuhan. Untuk kita bekerja buat Tuhan. Bangkit dan bangkit. Karena inilah saatnya untuk kita bekerja untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan bila firman Tuhan memberkati kita semua pada saat sore hari ini, malam hari ini. Biar kita menyadari akan kehidupan kita. Yang kita mau berubah untuk kita lebih baik lagi dalam kita melayani akan Tuhan. Siap untuk melayani Tuhan dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Mungkin pemain musik saya undang ke depan, kita pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kita sore hari ini. Mari kita mau pakai untuk kita melayani akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mungkin kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Sebagai manusia.
terbatas untuk menyampaikan kepada saudara. Terbatas akan diberikan kepada saudara. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus meteraikan firman Tuhan itu. Meteraikan firman Tuhan bagi saya dan saudara. Supaya kita menjadi anak-anak muda yang giat dalam kita mengirim melayani Tuhan. Kita mau berubah untuk kemuliaan Tuhan, buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Hidup ini adalah kesempatan, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus, amin. Hidup ini, amin, haleluya. Ini adalah kesempatan, oh haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi, oh Tuhan pakailah hidupku. Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pemuda remaja sore hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Kita masih muda, kita masih kuat. Kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita. Kita nggak tahu akan selanjutnya hidup kita nanti, atau besok atau lusa, hidup kita seperti apa. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Mari kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk kita melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, inilah aku Tuhan. Aku mau melayani Engkau ya Tuhan. Dengan setiap kekuranganku Tuhan, apa ada yang aku miliki saat ini Tuhan, aku mau melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan, oh haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang hidup ini hanya sementara. Hanya hidup ini, amin, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan.
menjadi berkat-Mu ya Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Nanti dengan hormat, Saudari Isma akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, segala isi hati-Mu Engkau sudah sampaikan bagi kami semua. Menyadari keberadaan kami semua hanya anugerah Tuhan. Dan kami tahu saat kami mencari Tuhan itu pun adalah waktu yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami tahu itu adalah kesempatan bagi kami untuk kami berjumpa Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala kekurangan kelemahan kami umat-umat-Mu, pemuda remaja yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami ada untuk menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami mempermuliakan nama Tuhan lewat segenap kehidupan kami. Lewat setiap pikiran, tingkah laku, perbuatan, ucapan kami. Biarlah Tuhan kami menyadari bahwa kami mempunyai tugas untuk kami menjadi terang bagi dunia ini. Menjadi berkat Tuhan bagi dunia ini. Terlebih berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa semua ini hanya anugerah Tuhan. Beri kami hati yang terus mengasihi Tuhan dan semakin mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Agar kami hidup kudus dan benar Tuhan selama kami ada di dunia ini dimanapun kami berada. Apapun tantangan kehidupan kami, Roh Kudus mampukan kami. Mampukan kami menguasai pikiran hati kami. Menguasai segenap kehidupan kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Mari Roh Kudus Engkau menguasai sepenuhnya. Agar kami Tuhan mampu menjadi berkat Tuhan. Mampu untuk hidup kudus dan benar Tuhan. Terus ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan alat untuk pekerjaan Tuhan. Lewat apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Talenta-talenta kami, pemikiran kami, kekuatan kami. Semua yang Tuhan sudah beri bagi kami. Agar kami bisa pergunakan semua itu untuk melayani Tuhan. Lewat semua berkat yang Tuhan sudah beri atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami kecintaan terus akan pekerjaan Tuhan. Atas pelayanan pekerjaan Tuhan. Atas ibadah-ibadah yang berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan malam hari ini Engkau berkati hamba-Mu. Engkau pakai kehidupannya semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan, menyampaikan segenap kebenaran-kebenaran firman Tuhan bagi kami semua sidang jemaat Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan selalu, damai sejahtera Tuhan, dan berkat melimpah dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kehidupan hamba-Mu. Nama-Mu dipermuliakan di dalamnya Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan beri buat kami mendengar suara firman-Mu. Kalau sebentar kami akan teruskan ibadah kami akan jalankan persembahan kami, Engkau memberkati setiap kami semua Tuhan. Agar apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, berkati kami semua dan kami akan teruskan ibadah kami. Kami berdoa, kami angkat doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kepada yang bertugas. Saya dulu, Tuhan bentuk saya. Memang mesti dari diri kita sendiri. Kita mau dibentuk apa enggak. Jadi yang masih belum ada pelayanan di sini, saya percaya
menjalankan persembahan. Tugas akan dilakukan oleh Nicole. Kita akan nyanyikan pujian. Kita akan nyanyikan pujian Aku Ingin Selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yes. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk esok Minggu, kita akan tetap adakan ibadah jam 10 pagi. Dan untuk Sabtu depan, yang bertugas adalah leader Saudari Isma, singer Saudari Giska, kolektan Rahel, Aser, Saudari Jessica, tim musik Bapak Yusuf, Hiskia, Ranap, dan Reksi. Terima kasih. Kita sebentar akan tutup ibadah kita ya pada malam ini. Saya undang berdiri. Kita akan nyanyikan doa Yabes. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya dengan kasih Kristus kepada orang untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Berlimpah-limpah. Dan kiranya menyertai aku
menaikkan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami ya Tuhan Yesus. Kami minta perlindungan daripada Engkau ya Tuhan. Kami minta pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Mari Engkau sertai akan hidup kami ya Tuhan. Engkau pimpin hidup kami ya Tuhan. Engkau tuntun akan hidup kami ya Tuhan. Dan bawalah kami terus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa. Kami sadar bahwa kami ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu akan oh Tuhan Yesus memimpin akan hidup kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu akan menerangi akan setiap langkah kami ya Tuhan. Sehingga biarlah kami tetap terus dituntun dan dituntun dalam kebenaran-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami sudah mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Bila kiranya Engkau tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia yang baru. Kami boleh menjadi manusia yang memuliakan akan Engkau ya, ciptaan yang baru, anak Tuhan yang memuliakan akan Engkau, yang hidup baru, yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan dalam tugas pelayanan kami yang kami kerjakan, biar semuanya akan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Malam hari ini kami mohon ampun di hadapan Engkau ya Tuhan. Kalau kami masih ada dalam setiap dosa yang kami lakukan, kami masih hidup dalam setiap oh Tuhan, oh hal-hal yang membawa kami jauh dari Engkau hidup dunia ini Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau perbaiki hidup kami. Mari Engkau pulihkan hidup kami ya Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjadi ciptaan yang baru yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Sehingga pelayanan yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau akan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Bukan hanya sekedar kami mendengarkan akan firman-Mu, bahkan bukan hanya sekedar kami memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, tetapi kami juga akan melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat setiap pemuda remaja semalam hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau juga mari memberkati akan kehidupan mereka ya Tuhan. Tambah-tambahkan kasih cinta mereka kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga semakin mereka tetap setia untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Tetap setia dalam mereka mengiring melayani akan Engkau ya Tuhan. Engkau juga berkati akan masa depan mereka. Engkau juga berkati akan pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka ya Tuhan. Engkau memberkati apapun yang dikerjakan, lakukan mereka. Kiranya Allah memberkati akan kehidupan pemuda remaja sore hari malam hari ini Tuhan. Kami berdoa buat pemuda remaja yang tidak hadir bersama-sama dengan kami dimanapun mereka saat ini Tuhan. Biar kiranya juga Engkau terus memberkati akan kehidupan mereka. Ingatkan seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga bila mereka juga boleh terus datang kepada Engkau, beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, biar kami boleh pergunakan itu dengan sebaik-baiknya Tuhan. Untuk kami dapat beribadah melayani akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat setiap pengurus-pengurus kaum muda yang ada Tuhan. Biar Engkau juga terus pakai akan kehidupan mereka ya Tuhan. Mari Engkau urapi akan hidup mereka ya Tuhan. Berikan roh hikmat kepada mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga biar mereka tetap melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di bidang pemuda remaja di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan pemuda remaja, bahkan setiap pengurus-pengurus semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati, Engkau akan menolong akan pekerjaan Tuhan khususnya di bidang pemuda remaja di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Engkau akan memberkati akan kehidupan kami semua. Kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa buat pelayanan pekerjaan untuk besok pagi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar kiranya juga Engkau mari campur tangan dalam semuanya Tuhan. Setiap
hamba-hamba udah persiapkan untuk pelayanan besok. Biar Engkau juga urapi dan pakai akan kehidupan kami semua ya Tuhan. Sehingga pelayanan kami kerjakan biar pelayanan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami akan pulang bawa berkat daripada Engkau ya Tuhan. Yang kami percaya kami akan pulang ya Tuhan. Mungkin kami yang jauh, kami yang dekat, kami yang berjalan kaki, yang kendaraan, kami percaya Engkau akan menyertai, melindungi akan kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing yang keadaan selamat, yang pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh kembali besok pagi di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan terima berkat-Mu pada saat sore hari ini ya Tuhan. Kiranya turunlah berkat daripada Engkau ya Tuhan. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai kami, akan memberkati kami ya Tuhan. Mulai pada saat malam hari ini sampai Maranatha datang kedua kali, dengan berkat kekuatan kesehatan Allah berikan kepada kami. Dan kami percaya Engkau akan menyertai akan kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan terima berkat-Mu malam hari ini. Dan kami akan peralaskan doa ini, mengakhiri ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.